Sebelum duduk lihat kiri kanan katakan gini, ih kamu kok awet muda banget. Alright, silakan duduk. Semua bersuka cita, amin. Siapa yang tadi diberkati lewat sesi yang pertama? Iya, kita semua ya pasti ya semakin melekat sama Tuhan. Dan kita percaya memang hanya Tuhan segala-galanya. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk kepercayaan yang diberikan Ibu Jessica ya. Dan semua pengurus yang ada, sedikit kenalan. Kata orang kalau tidak dikenal tidak disayang. Walaupun saya tahu udah ada yang kenal saya dan saya udah disayang banget gitu ya. Tapi biar tambah disayang lagi ya. Oke, ini sedikit ada foto, satu foto perkenalan keluarga aja saudara. Ini keluarga kami ya. Oke, saya minggir dikit deh. Ini dia, saudara terkasih ya. Anak saya 3, anak saya yang pertama perempuan baru saja menikah, saudara ya. Namanya Rachel. Katanya di sini juga banyak yang namanya Rachel anak-anak kita ya. Oh iya. Kemudian anak kedua saya yang sebelah sana namanya Jacob. Rachel umur 26. Jacob umurnya 23 saudara, dan Jacob dari kecil kalau ditanya mau jadi apa udah tahu jawabannya, mau jadi pendeta. Jadi sekarang juga dia udah sekolah teologi ya, tinggal 1 semester lagi selesai sekolah teologianya. Dan dia sudah melayani Tuhan, udah khotbah, dan good newsnya saudara, Jacob masih belum punya pacar. Oke. Jadi boleh daftar. Dan yang terakhir namanya IJ, saudara umurnya 16 tahun, baru naik ke 1 SMA, saudara terkasih. Dan sama kalau ditanya pengennya sekolahnya apa, pengen sekolah teologi juga. Kalau Rachel udah sekolah teologi juga. Jadi 3-3-nya saudara terkasih, mereka melayani Tuhan, puji Tuhan. Oke. Malam hari ini saya ingin menyampaikan, saudara terkasih, lewat sesi ini tentang me and myself ya. Tentang siapa kita, tentang diri kita. Kalau ditanya saudara ya, ibu-ibu, siapakah Anda? Atau siapakah aku? Bukan jawab gini, aku Levi. Enggak gitu saudara ya, bukan nama, itu siapa nama kamu gitu ya. Tapi kalau kita pernah renungan gak sih, renungkan sungguh-sungguh. Ya, siapa sih diri kita ini? Ya, kenapa? Karena banyak sekali di antara kita yang akhirnya menilai diri kita itu salah. Kita melihat diri kita ya berdasarkan apa yang kita alami. Jadi kalau ibu-ibu dari kecil ya sudah diperlakukan nomor 2 sama orang tua kita pasti nganggep kita mah perempuan nomor 2. Yang nomor 1 itu yang cowok-cowok kayak gitu. Terus kalau misalnya ya kita sama suami kita juga kita diperlakukannya cuma kayak pembantu. Disuruh-suruh ya kan, masak ini itu. Kita gak pernah dipuji ya. Padahal kita udah dandan, udah sasak rambut 2 meter ya kan. Bulu mata 3 lapis coba ya. Kemudian kita udah usaha segala macam. Tapi cuma kerjanya cepet ambilin sepatu, mana ini segala macam. Kita ngerasa diri kita itu cuma sekedar menikah jadi pembantu gitu kan. Terus berdasarkan perkataan orang. Kalau orang cuma bilang gini, kita cewek mah bisa apa. Dari kecil kita udah dengar kayak gitu kan. Alah kita mah cewek gak usah soal tinggi-tinggi. Cewek ntar ujung-ujungnya ke dapur juga. Akhirnya tertanam di hati kita bahwa kita gak usah sekolah tinggi-tinggi atau kita gak usah berhasil. Ujung-ujungnya juga ngulek gitu kan ya. Kemudian berdasarkan perlakuan-perlakuan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Apalagi yang dari kecil udah digebukin, udah di abuse. Akhirnya kita ngerasa jadi perempuan tuh cuma kayak begini-begini aja ya. Jadi perempuan itu gak sehebat menjadi laki-laki gitu. Dan kita mungkin berpikir gini, Tuhan kalau emang bisa dilahirkan kembali aku mau jadi laki-laki. Tapi saya mau katakan ya. Kalau memang ada tuh, kita percaya di dalam Tuhan kita gak ada dilahirkan kembali. Tetapi sekalipun ada dilahirkan kembali, saya yakin kita pingin tetap menjadi seorang perempuan, menjadi seorang wanita. Karena kita tahu potensi di dalam kita dahsyat dan luar biasa. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah kalau kita gak ngerti, makanya dalam kehidupan kita gak bisa berkembang.
Dalam kehidupan sesuatu yang dibikin tujuannya apa tetapi dipakainya untuk yang berbeda gak bakal bisa berkembang. Contoh gini deh, ibu-ibu siapa di sini yang bisa naik motor, nyetir motor? Wih banyak loh, pakai spion gak? Buat apa spion? Lihat ke belakang, tapi apa yang terjadi? Coba, buat naruh minuman ya kan? Benar atau salah? Salah gitu kan. Terus apalagi misalnya gantungan baju ya buat ngapain? Buat gantung baju. Ngejemurnya begini ya kan. Kan orang langsung lihatin nih orang gimana sih jemur aja gitu kan. Terus kalau pakai mic ya untuk fungsinya untuk apa? Suaranya jadi besar kedengeran kan. Tapi kalau dipakainya kayak begini kebalik ya kan. Suaranya gak kedengeran dia pakai begini. Terus ada lagi ya, kalau kita ke kamar mandi ada tisu gulung gak? Ya kan kita perlu tisu gulung kan? Di Indonesia tisu gulung itu letaknya gak di toilet ya kan? Abis makan pakai tisu gulung ya kan? Teman saya orang bule sampai kaget-kaget saudara ya kan? Levi dia bilang gitu, that's toilet tissue right? Iya gitu ya. Terus I have to use it kata dia, iya. Gimana makainya di sini, saya bilang gitu. Nah sama, kita kaum perempuan kalau kita nggak tahu jati diri kita nggak tahu tujuan Tuhan menciptakan kita, makanya kita jadi biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya kita luar biasa. Padahal kita dahsyat, ajaib dan buatan Tuhan yang mahal harganya. Ada amin? Untuk itu kita mau lihat ya kebenaran firman Tuhan, kita mulai belajar dari penciptaan yang Tuhan berikan. Oke, kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ke 27. Dan saya paling senang untuk ajak semua jemaat baca sama-sama. Apalagi kalau ibu-ibu ngumpul baca sama-sama. Waduh. Kedengeran sampai cempaka. Ya, dahsyat ya. Oke. Iman timbul dari pendengaran. Tapi pendengaran apa? Firman Tuhan. Karena dengerin orang gosip imannya gak tumbuh. Dengerin berita buruk imannya gak tumbuh, bener kan? Jadi harus dengerinnya firman Tuhan supaya kita bertumbuh ya. Dan bukan itu aja tambahan dari saya ya. Baca yang keras, yang bacanya paling keras berat badan turun langsung 3 kilo. Oke? 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jelas sampai di sini Tuhan ya, coba dibalik lagi tadi 26. Tuhan bilang ayo kita bikin manusia yuk menurut gambaran dan rupa Tuhan. Gambaran rupa Tuhan dahsyat atau enggak? Dahsyat. Terus dikatakan lagi supaya yang merah apa tulisannya? Mereka. Mereka tuh siapa? Ya, kita lihat baru ya supaya mereka berkuasa. Ayat 27-nya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi siapa yang bilang kalau Tuhan hanya menciptakan yang hebat itu laki-laki? Siapa yang bilang kalau Tuhan menciptakan itu yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu hanya laki-laki? Karena udah jelas di ayat ini. Tuhan bilang ayo kita ciptakan mereka. Yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada amin? Nah untuk itu kita udah mulai ngerti ya. Berarti kita sederajat sama laki-laki. Di hadapan Tuhan kita equal, kita sama. Di hadapan Tuhan, Tuhan gak beda-bedain. Ini perempuan, ini laki. Tidak. Dunia yang ngebeda-bedain. Dunia yang memihak mungkin lebih kepada laki-laki di dalam adat-adat atau negara-negara tertentu. Tetapi tidak di mata Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita powerful. Amin. Katakan saya powerful. Saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Colek sebelahnya katakan, kamu juga. Oke.
Setelah penciptaan udah jelas nih, wah kita udah ngerti, oh luar biasa ya ternyata aku bukan ciptaan yang biasa-biasa, aku gak main-main. Baru sesudah itu kita baca lagi Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 kita baca ya. Tadi udah baca yang paling keras dapat turun 3 kilo kan, weh. Sekarang yang bacanya paling keras langsung awet muda 10 tahun. Oke. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan penolong. Ini tuh dahsyat banget. Pertama diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Berarti equal. Tetapi yang lebih dahsyat lagi. Ternyata waktu Tuhan ciptakan perempuan. Perempuan dijadikan apa? Penolong. Kita udah baca ini berkali-kali, kita udah ngerti kita penolong, tetapi seringkali kenapa dalam kehidupan kita kok tidak seperti seorang penolong. Malam perongrong, penggonggong, ya kan? Gonggongin suami misalnya. Kita penolong, ya. Apa arti kata penolong? Biar lebih mantep lagi supaya kita pulang kita ngerti siapa diri kita. Penolong itu bahasa aslinya ya. Adalah Ezer, katakan semua Ezer. Ezer, penolong adalah Ezer. Apa arti kata Ezer? Ya, boleh dikeluarkan? Penolong adalah Ezer, yaitu apa? Kekuatan yang menolong atau mensupport. Ada kata kekuatan. Kalau bilang kata kekuatan, kuat atau lemah? Kuat. Katakan saya kuat. Katakan saya Ezer. Katakan saya penolong. Bahkan kalau digali lagi kata Ezer ya adalah Ezer connect go. Apa artinya? Yaitu teman penolong atau penolong yang cocok. Jadi Tuhan ciptakan perempuan yaitu ada satu kekuatan untuk menolong ya dan teman penolong yang luar biasa. Bahkan lagi di dalam arti lebih dalam lagi, diibaratkan seorang perempuan itu adalah co-warrior. Warrior adalah kesatria. Co itu partner. Jadi kita bukan ada di belakangnya istilahnya seorang kesatria, kita berdampingan dengan suami kita. Karena di mata Tuhan kita juga kesatria. Kesatria itu hebat atau enggak? Hebat. Anda semua hebat di tempat ini. Katakan saya hebat, saya kesatria. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat lagi sebelahnya katakan kamu juga kesatria ya. Jadi yang pertama yang kita harus ingat sekarang, oh luar biasa ya Tuhan. Engkau jadikan aku penolong, seorang kesatria. Engkau jadikan aku kekuatan untuk mensupport suamiku. Engkau jadikan aku partner yang equal. Kita adalah penolong. Penolong untuk apa? Penolong untuk suami kita. Ya. Nolongnya kapan? Nah ini dia. Banyak kita lupa tugas kita sebagai penolong. Kalau dalam keadaan lagi gak enak. Kalau keadaan lagi enak, nolong. Sini Pak, kirim duit, mama tolongin untuk habisin. Wede, ya kan? Kita tolong suami kita, saudara ya. Sini Pak, ya kan? Apalagi kalau misalnya suaminya main judi. Ya, menang lagi. Kalau papa menang terus boleh deh gitu ya. Kalau kalah jangan, tapi justru penolong dibutuhkan. Lebih dibutuhkan pada saat suami kita lagi jatuh. Dan ini gak gampang. Ini yang sulit. Kenapa? Karena banyak dari kaum perempuan ketika suaminya justru jatuh, kita apa? Kecewa. Suaminya mungkin ya gagal dalam kehidupan, gagal bisnisnya. Suaminya mungkin ya lagi alami yang namanya masalah rumah tangga. Suaminya lagi dicolong mungkin, kalau di Jakarta dibilangnya dia lagi diculik sama ondel-ondel ya kan. Saya gak tahu kok di Surabaya saudara ya.
Saudara terkasih, saya banyak melayani kaum perempuan, ya. Banyak kaum perempuan yang konseling dengan saya, terutama kalau masalah mungkin suami lagi selingkuh juga, ya. Dia akan cerita, dia akan nangis, dan kemudian kebanyakan lupa bahwa dirinya adalah penolong. Kenapa? Karena ketika suaminya jatuh, dia ikut jatuh. Dan dia berkata, saya gak mau lagi sama suami saya. Saya pokoknya kecewa sama suami saya. Bahkan makin kesini, yang saya konselingin semakin muda, nikah di bawah 10 tahun. Suaminya mungkin selingkuh, suaminya mungkin gak bisa menghasilkan uang dengan baik, sudah terkasih. Jalan keluar yang mereka cari cuma satu, apa? Cerai. Baru 5 tahun langsung bilang, pokoknya saya mau cerai. Saya bilang, kamu jadi penolong suami kamu. Ya, tapi sekarang udah gak dikasih duit lagi, suami saya gini-gini. Suami saya bikin bisnis, tapi bisnisnya hancur. Gimana dong gini-gini? Kamu jadi penolong. Tapi suami saya selingkuh gini-gini, kamu jadi penolong. Kalau bukan istrinya yang menolong, siapa lagi? Benar saudara? Saudara tahu orang luar lebih senang kita hancur? Orang luar lebih tepuk tangan. Orang luar lebih seru kalau ketemu ngomongin kejelekan orang, benar? Coba kalau lagi ibu-ibu ngumpul. Wow, kan tuh kalau ngumpul seru kan arisan? Di restoran, makanan banyak, tapi gak dimakan-makan karena harus foto-foto dulu. Shuu, ya kan? Terus baru makan-makan, ketawa-ketawa, seru banget ya. Habis itu ya di restoran bisa rame tuh, tiba-tiba senyap dan 8 ibu-ibu atau 6 ibu-ibu yang lagi ngumpul tiba-tiba semuanya badannya mulai mendekat, bisik-bisik, hati-hati, gosip, ya kan? Mulai senyap. Kenapa? Senang ngomongin orang. Orang luar senang kita jatuh, tetapi kita adalah penolong. Kita penolong buat suami kita. Saya mau katakan jangan pernah mudah menyerah. Karena seorang kesatria dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Ibu-ibu, apakah udah coba 1001 cara? Ya, apakah udah coba berbagai jalan untuk menolong suami kita? At least kalau kita udah lakukan semuanya, apapun udah gak bisa. Apakah kita udah pakai lutut kita untuk terus mendoakan dia, bukan mengutuki suami kita. Bukan ngejelek-jelekin suami kita. Bukan makin menghancurkan suami kita. Kenapa? Sekali lagi, karena kita adalah Ezer. Kita adalah penolong. Kita adalah kekuatan untuk support suami kita. Untuk bikin dia bangkit kembali. Ada amin ya ibu-ibu? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Banyak rumah tangga begini, aduh udah gak tahu lagi deh. Saya tuh cuma sekarang tuh ngebesarin anak sendiri. Suami saya udah gak jelas kemana. Atau suami saya begini segala macam ya. Apakah keluarga akan hancur? Oh disinilah seorang penolong akan bangkit. Kesatria akan bangkit. Kalau kita naik pesawat ya, pesawat itu satu mesin tiba-tiba mati di atas. Apakah pesawatnya jatuh atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena masih ada mesin yang kedua. Ibu-ibu, pernikahan kita bagaikan sebuah perjalanan dengan pesawat terbang juga. Kalau satu mesin mati yaitu suami kita, mungkin satu dan lain hal ya. Dia jatuh di dalam dosa, dia mungkin tidak berfungsi dengan baik secara keuangan. Atau mungkin ada masalah-masalah kan macam-macam ya sudah terkasih ya. Percayalah, sang kesatria yaitu kita akan bangkit. Selama mesin kita masih menyala, selama kita tahu siapa diri kita, maka kita tetap bisa menyelamatkan keluarga kita. Ada amin ibu-ibu? Beri tepuk tangan yuk yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Oke, yang kedua, supaya kita menyadari siapa diri kita. Ternyata seorang perempuan, diri kita diberikan kekuatan untuk mengalahkan masalah dan menghancurkan musuh kita. Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Iblis. Kenapa? Karena iblis ingin mencuri, membunuh dan
membinasakan. Itu iblis. Dia pengen rumah tangga hancur. Dia pengen kaum perempuan seperti kita tuh hancur. Itu tujuannya iblis, tetapi saya punya good news pada malam hari ini supaya ibu-ibu ngerti semuanya siapa kita. Ternyata kita sudah punya kekuatan untuk menghancurkan si iblis. Amin. Buktinya dari mana? Yuk baca ayatnya. Kejadian 3 ayat ke-15. 1, 2. Siap? Oke. Baca dengan suara keras ya. Tadi udah turun 3 kilo. Udah awet muda 10 tahun. Sekarang yang baca yang paling keras, langsung dapat transferan dari surga 100 juta. 1, 2, 3. Engkau dan perempuan itu akan saling membenci, keturunannya dan keturunanmu akan selalu bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumit mereka. Engkau ini iblis, ya. Tuhan lagi ngomong sama iblis, "Hei iblis, kamu dan perempuan akan saling membenci." Wait, Tuhan bilang kan gak boleh membenci, tapi membenci iblis boleh. Saudara terkasih ya. Keturunannya dan keturunanmu artinya terus tuh iblis. Dan keturunan kita akan selalu bermusuhan. Dahsyat. Kemudian dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Berarti kita perempuan akan meremukkan kepala iblis. Kepala ular ya, iblis. Dan engkau akan menggigit tumit mereka. Sekarang gini coba. Imajinasikan. Ketika tumit kita digigit, tumit kita dihancurkan, bisa jalan gak? Bisa tapi susah. Ya kan? Masih bisa ngerangkak? Masih. Ya. Masih bisa mikir? Masih. Masih punya kekuatan badani? Masih. Karena yang dihancurkan cuma tumit. Tetapi bayangkan jika yang dihancurkan adalah kepala. Bisa jalan kok kepalanya hancur? Bisa. Bisa mikir? Bisa. Bisa kuat kepala hancur? Bisa. Kita migrain aja udah pusing banget. Vertigo aja udah muter. Ya kan? Apalagi dihancurkan. Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk menghancurkan kepala si iblis. Berarti kita jauh lebih dahsyat, kita jauh lebih kuat dari setiap tantangan yang iblis berikan di dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan selalu diincar sama iblis, tapi jangan pernah takut. Rumah tangga pasti akan ada masalahnya. Suami istri akan pasti ada masalahnya. Dengan orang lain pertemanan akan ada masalahnya. Tetapi ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jati udara. Ada amin? Jadi jangan perangi orangnya. Ya. Tapi perangi iblis yang ada di belakangnya. Amin ibu-ibu. Jadi kalau suami kasih masalah ya. Suami mungkinnya lagi atau siapapun juga lah dalam kehidupan kita. Masuk ke kamar kita. Kalahkan iblis lewat doa kita. Dan percayalah waktu kita berdoa bukan minta kemenangan. Kita berdoa, kita sudah menang. Karena janji Tuhan sudah berkata kita sudah menghancurkan si iblis. Ada amin? Beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ibu-ibu jangan pernah takut sama yang namanya iblis. Iblis akan kasih yang namanya roh ketakutan dalam hidup kita. Bikin kita khawatir, ibu-ibu suka takut kan, suka khawatir. Suka dibilang, alah kamu gak bisa. Kita jadi minder, kita jadi takut. Pertama kali ketika saya disuruh berkhotbah 25 tahun yang lalu pelayanan saya. Tahun ini saya persis 25 tahun pelayanan. Ya. Kemudian saya disuruh berkhotbah. Berkhotbah bukan di tempat rame, cuma di tempat full timer gereja cuma 5-6 orang. Wah saya gak berani, gak mau. Ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan karena saya gak bisa, padahal udah sekolah Alkitab.
Ketakutan karena apa? Ketakutan karena nanti kalau khotbahnya jelek gimana? Ya, kan kalau kita khotbah sudah terkasih, semua dipandangin orang di depan sini. Wih, berani nggak? Belum tentu loh semua berani. Ya, iblis kasih ketakutan dalam hidup saya supaya tidak berani khotbah. Tetapi ayat ini tadi berkata, aku sudah mengalahkan iblis. Dan nggak semudah itu, nggak langsung yang, langsung bisa enggak. Pada hari yang ditentukan untuk saya berkhotbah, malam hari itu saya berdoa sama Tuhan. Ya, misalnya berkhotbahnya hari Jumat. Tuhan, ini Kamis malam supaya besok waktu saya bangun langsung hari Sabtu, jangan ada hari Jumat. Takut saudara, takutnya luar biasa. Ya, karena iblis selalu kan taruh. Kenapa ibu di tempat ini? Seringkali banyak yang menolak ketika disuruh, mungkin sama Ibu Jessica. Ayo Bu pelayanan ya. Aduh enggak lah, saya sih enggak bisa apa-apa. Ya kan, aduh saya mah cuma orang kecil. Aduh segala macam, hati-hati. Iblis sedang mempermainkan kita. Padahal kita tahu dia cuma beraninya ngelukain tumit kita. Tetapi kepalanya dia sudah kita hancurkan. Beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, lebih cepat lagi, waktu tidak di pihak kita ya. Haleluya. Colek lagi sebelahnya, katakan, kamu sudah mengalahkan iblis. Amin ya. Oke. Ketiga, ibu-ibu harus ingat ya, kita udah belajar ya, jadi ibu-ibu udah ngerti nih sekarang. Kita itu kesatria ya, yang diciptakan Tuhan itu equal, sejajar. Tuhan gak pernah beda-bedain kita, bahkan lebih daripada itu kita dijadiin penolong, kita dijadiin Ezer sama Tuhan ya. Dan bukan cuma sekedar dijadiin Ezer, kita jadi kesatria yang bisa mengalahkan si iblis, karena yang sudah mengalahkan si iblis. Berarti ibu-ibu tuh dahsyat, ibu-ibu tuh luar biasa ya. Kemudian yang ketiga ya, kita perempuan diciptakan sebagai makhluk serba bisa. Percaya? Amin ya. Yuk kita baca ayatnya nih. Baca lagi dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Tunggu, ini baru satu aja. Kerjaannya udah banyak. Dia menyediakan makanan, berarti kan dia masak, bikin roti pakai selai pagi-pagi ya kan. Rebus telur, goreng telur, terus membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Bagi tugas, itu kan kerja serba bisa. Terus apa? Dia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dia kerja juga. Lanjut lagi ya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Kerja juga serba bisa. Terus ia membuat baginya permadani. Membuat bagi dirinya permadani, berarti dia kerjain sendiri. Lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ada lagi? Ya, ayat 24. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Dia jualan juga ya kan. Dan menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Lanjut. Dia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Serba bisa, katakan saya serba bisa. Oke, saya mau tanya. Ibu siapa tadi yang nyanyi hebat banget? Ibu Etlin ya? Erlin. Ibu Erlin bisa nyanyi. Bisa apa lagi Bu? Masak. Bisa apa lagi Bu? Masak sedikit-sedikit aja, oke. Tapi bisa? Rebus air bisa? Oh bisa, oke. Bisa apa lagi Bu? Nyanyi ya. Ngejahit? Gak bisa. Make up? Bisa tuh udah cantik begini ya, walaupun simple ya kan. Bisa make up ya kan. Kemudian bisa apa lagi Bu? Betulin genteng? Oh enggak ya, oke. Tanpa kita sadari, waktu kita gali, kita itu memang serba bisa. Dahsyat loh. Kebanyakan pria dia cuma bisa mengerjakan satu hal. Makanya kalau dia lagi kerja kita ajak ngomong dia gak bisa. Tapi kita lagi kerja
Orang ngomong kita bisa denger. Widih ya kan. Padahal kita gak diajak ngomong. Kita bisa tahu orang luar ngomongin apa. Kita bisa nguping, hebat banget. Sambil jaga anak ya kan, kakinya gerak-gerakin ayunan. Tangannya masak segala macam. Bangga ibu-ibu. Bersyukur sama Tuhan. Talenta kita yang terpendam itu banyaknya luar biasa. Jadi siapa bilang ibu-ibu itu orang biasa-biasa? Tidak, kita orang luar biasa. Keluarkan potensi tersebut, keluarkan karunia kita. Gak ada lagi minder-minderan. Jangan suka minder. Terserah orang lain kehebatannya apa, tapi kita juga punya kehebatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur ya. Yang suka jahit, ayo teruskan jahitnya. Yang suka jualan online, jualan online. Yang suka masak, ayo masak. Buktikan ibu-ibu bisa masak dengan apa? Bawain ke Ibu Jessica, ya kan? Terbukti bahwa benar bisa masak. Jangan ya, jangan. Udah tambah berat badan nanti, ya kan? Jadi jangan mikir lagi, oh dia sih lebih hebat ya. Pastor Livi lebih hebat karena Pastor Livi ada di depan. Enggak. Kita semua punya kehebatannya kita masing-masing. Jangan suka compare, banding-bandingin sama orang lain. Belum tentu yang kelihatannya lebih hebat, lebih oke ya kan. Dia juga punya masalah. Dia juga punya pergumulannya. Jadi ibu-ibu sekali lagi katakan saya serba bisa. Katakan saya bangga dengan diri saya karena saya serba bisa. Colek lagi sebelah katakan kamu serba bisa. Ya. Serba bisa ya. Oke. Dan yang terakhir. Ngebut ibu-ibu ya. Tapi hari ini ibu-ibu sudah percaya bahwa kita adalah kesatria. Kita diciptakan equal sama Tuhan ya. Dan kita adalah penolong suami kita, penolong keluarga kita, penolong anak-anak kita. Ada amin, amin, amin ya. Dan kita serba bisa ya. Oke, yang terakhir. Tahukah kita punya kekuatan juga di dalam, yaitu yang namanya kecantikan di dalam kita. Ya, perempuan memiliki kecantikan di dalam yang sangat berharga. Kita baca yuk 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Lihat, ini tambang emas kita adanya di dalam. Standar cantik dunia seperti apa ibu-ibu? Ibu-ibu kalau ngelihat orang cantik ya, standarnya seperti apa sih kurang lebih? Maksudnya kayak Korea gitu kan. Kulitnya glowing, mulus, kurus, terus tinggi, hidungnya mancung. Kulitnya putih, rambutnya panjang, itu ciri-ciri kuntilanak. Putih, tinggi gitu kan. Karena kita berpikir cantik itu seperti begitu. Ya. Dan kita lupa. Menurut Tuhan yang cantik itu adalah ini. Untuk apa cantik keren di luar tapi dalamnya kosong. Tetapi waktu kita mengerti kita punya kecantikan di sini. Walaupun muka kita nilainya pas-pasan ya kan. Tetapi kecantikan di dalam itu membawa aura keluar. Benar? Tepuk tangan boleh deh. Iya. Lihat sebelahnya katakan, kamu tuh cantik luar dalam. Untuk apa? Cantik kayak bintang film Korea. Tapi gak pernah senyum. Gak senyum, sombong.
Untuk apa? Cantik, tapi kalau jalan ngelihatnya begini, nggak mau lihat orang. Ya kan? Sombong. Bangga? Enggak. Ya. Tapi yang sederhana. Yang nggak harus ngikutin standar dunia. Ya kalau punya uang, pengen ke dokter kecantikan silahkan, nggak dilarang. Tapi jangan sampai menjadikan itu melebihi yang ini. Amin ya ibu-ibu. Karena kalau yang ini ya yang di dalam sudah lebih besar, maka yang ini biasanya kita nggak terlalu pusingin lagi. Waktu pergi keluar lupa pakai lipstik, gigit-gigit aja. Biar merah ya kan. Lupa pakai pemerah pipi diapain? Tabok. Ya. Pipi merah langsung gitu kan ibu-ibu ya. Tapi di dalam ini roh ketentraman, damai sejahtera. Orang bisa lihat walaupun gak terlalu cantik seperti standar di sana. Tetapi ketika ada masalah, ibu-ibu menghadapinya dengan ketenangan. Enggak yang panik kan langsung aduh gimana aduh. Enggak kayak gitu. Alkitab mencatat loh. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada dengan istri yang suka bertengkar. Hati-hati kalau sampai rumah lihat suami udah mulai bebenah koper, ya kan? Mau kemana Pak? Ke padang gurun. Waduh ya kan. Mau pindah dia. Ya kan? Hati-hati. Kita ya dulu aja waktu masih pacaran baik banget kayak malaikat. Begitu udah nikah kelihatan malaikat pencabut nyawa ternyata gitu ya. Tapi kalau lemah lembut ya, ada ketenangan ya, itu gampang mengampuni, gampang diajar, tenang. Saya punya pepatah dalam hidup saya ketika saya menghadapi masalah, ibu-ibu mau tahu pepatah saya apa? Diam dan menang. Gak usah cerita-cerita ke orang-orang, gak usah maki-maki kiri kanan, gak usah kayak aduh, gak usah. Diam Levi. Diam di bawah kaki Tuhan dan menang. Kenapa? Waktu kita diamnya bersama Tuhan, Tuhan yang akan bela perkara kita. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kita punya yang namanya roh yang lemah lembut bukan berarti lemah. Lemah lembut itu adalah kekuatan yang bisa kita kontrol. Kita kuat, tapi kita bisa mengontrolnya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang tahan banting. Kelihatannya ya, ngelihat saya mungkin, oh enak banget ya jadi pastor living gak ada masalah. Siapa bilang? Masalah banyak. Kenapa bisa seperti begini sekarang? Karena udah dibanting berkali-kali sama Tuhan. Ya. Tetapi setiap kali dibanting, saya gak mau menyerah, saya bangkit kembali. Semakin dibanting, semakin melambung tinggi. Ada amin ibu-ibu? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena saya menyadari siapa diri saya. Saya kesatrianya Tuhan, saya Ezer, saya penolong suami saya. Saya diciptakan Tuhan itu sederajat, saya berharga, saya mulia. Ya, saya sudah mengalahkan iblis kok dalam hidup saya. Sehingga sekalipun Tuhan izinkan saya diuji lewat berbagai masalah. Ya, 7 kali jatuh, pasti bangkit kembali. Ada amin. Ibu-ibu hari ini saya ya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya gak tahu ibu-ibu lagi menghadapi tantangan apa. Apakah masalahmu membuat engkau jadi kecil? Aduh saya gak bisa deh, udah deh hancur hidup saya. Segala macam. Hari ini Tuhan ingatkan, kita tidak kecil. Tetapi kita beserta Tuhan kita menjadi besar. Kita punya kekuatan ekstra untuk mengalahkan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Ingat peperangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan iblis. Jadi kalau hari ini yang bikin masalah adalah manusia, suami kita, atau yang bikin masalah itu orang lain dalam kehidupan kita, jangan berantem sama orangnya. Berantem di belakang layar, berantemnya sama iblis, kalahkan iblis, ada amin. Ayo dengan ketenangan di atas rata-rata, kita akan tenang menghadapi masalah. Dan saya berdoa ibu-ibu di tempat ini semuanya, ketika terjadi masalah, diam di bawah kaki Tuhan. Dan kita akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus.